Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Kepada yang terhormat Bu Liswidia Andriarsi MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ervan Isnawansyah dan teman saya Krishna Budiawan. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Oke, baik. Pada sub pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pengertian karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Yang kedua yaitu ciri-ciri karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Yang ketiga yaitu kerangka karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Terus yang ketiga yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang kelima yaitu syarat-syarat karya ilmiah. Terus yang ketujuh yaitu fungsi karya ilmiah, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan manfaat karya ilmiah. A. Pengertian karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Nomor 1. Karya ilmiah biasa. Karya ilmiah biasa merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal, untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran objektif karena didukung oleh informasi yang sudah teruji kebenarannya dan disajikan secara mendalam melalui analisa dan penalaran yang mendalam pula. Ia tidak akan terasa ilmiah lagi apabila isinya hanya mengemukakan ilmu, teori dan fakta pengetahuan saja yang sudah lama diketahui secara umum dan ditulis berulang kali dalam berbagai buku pelajaran sekolah sampai disebut pengetahuan, tetapi tidak memberi pengertian yang mendalam tentang mengapa sampai begitu dan bagaimana duduk perkaranya. Sebuah tulisan ilmiah diharapkan mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu perkara, fakta atau gejala itu terjadi. Kalau tidak, maka tulisan itu hanya tulisan dangkal saja yang belum matang dan perlu diolah lebih lanjut agar menjadi tulisan yang memenuhi syarat. Kemudian nomor 2 yaitu karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer merupakan suatu karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan, tentang teknik penyajian yang sederhana mengenai hal-hal tentang kehidupan sehari-hari, yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Pemilihan kata diksi cenderung lebih lentur meluncur baris demi baris. Menurut G, karya ilmiah populer adalah semacam karangan ilmiah yang mencakup ciri-ciri karangan ilmiah, yaitu menyajikan fakta-fakta secara cermat, jujur, ringkas, dan tepat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah tetapi ditampilkan dengan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kemudian B, ciri-ciri karya ilmiah. Nomor 1, ciri-ciri karya ilmiah biasa. Tidak semua karya yang ditulis secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan adalah sebuah karya ilmiah, sebab karya ilmiah mempunyai ciri-ciri seperti berikut ini, yaitu objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecek,
memverifikasi kebenaran dan keabsahannya. Kemudian B. Netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Kemudian C. Sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klarifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian pembaca akan bisa mengikutinya dengan mudah alur urainya. Kemudian D. Logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif. Kemudian E. Menyajikan fakta, yaitu bukan emosi atau perasaan. Setiap pernyataan, uraian atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional, yaitu menggembu seperti orang berkampanye, perasaan sedih seperti orang berkabung, perasaan yang seperti orang mendapatkan hadiah, dan perasaan marah seperti orang bertengkar, hendaknya dihindarkan. Kemudian tidak pleonastis, maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat kata-katanya atau tidak berbelit-belit, itu langsung tepat menuju sasaran. Kemudian G, yaitu menggunakan ragam bahasa formal. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri karya ilmiah populer, yang mana ciri-ciri tersebut yaitu A. Bahan berupa fakta yang objektif. B. Penyajian menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal tapi tetap taat asas yang disusun secara sistematis serta tidak memuat hipotesis. C. Sikap penulis tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. D. Penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta. Kemudian yaitu C. Kerangka karya ilmiah dan kerangka karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Kerangka adalah suatu cara untuk menyusun suatu rangka yang jelas dan teratur dari suatu karangan yang akan digarap. Yang mana nomor 1 itu kerangka karya ilmiah biasa. A. Persembahan bukan bagian yang terlalu penting, oleh karena itu kadang-kadang tidak dibuat. Kemudian B. Kata pengantar berisi uraian yang mengantarkan para pembaca ke arah permasalahan yang dibahas. Selain itu juga dapat berisi tentang ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan karya tersebut. C. Daftar isi memuat judul-judul bab, subbab, dan bagian-bagian lainnya dengan disertai halaman tempat bab itu berada. D. Pendahuluan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca terhadap pokok uraian dan menunjukkan dasar sebenarnya dari uraian itu. E. Tubuh karangan merupakan bagian yang pokok dari sebuah karya. Disinilah terletak segala masalah yang akan dibahas secara sistematis. F. Kesimpulan merupakan sari dari pokok-pokok yang telah dibahas secara panjang lebar pada bagian tubuh karangan. G. Daftar pustaka berisi susunan sumber tertulis yang dikutip di dalam karangan. Kemudian nomor 2 yaitu kerangka karya ilmiah populer. Kerangka karya populer yaitu A. Lead atau pendahuluan, berisi hal yang paling penting untuk mengarahkan perhatian pembaca pada suatu hal yang akan
dijadikan sudut pandang dimulainya tulisan. B. Jembatan. Jembatan bertugas menjabatani lead masuk ke tubuh tulisan, isinya masih terkait dengan lead tetapi sudah mulai masuk ke tubuh tulisan. C. Tubuh tulisan. Tubuh tulisan berisi situasi dan proses disertai penjelasan yang mendalam tentang mengapa dan bagaimana. Selain itu, situasi dan proses di dalam karya ilmiah populer tidak disertai pendapat subjektif. D. Penutup. Penutup berisi pesan mengesankan. Di samping itu juga berisi suatu simpulan dari uraian tulisan sebelumnya. Kemudian berikut inilah tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Nomor 1 adalah tahap penulisan karya ilmiah biasa, yaitu A. Persiapan, yaitu persiapan memilih masalah atau topik dan mempertimbangkannya. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. B. Pengumpulan data. Pengumpulan data, langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari perpustakaan, mengenal hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Kemudian C. Pengorganisasian atau pengonsepan. Nah, penyusun harus menggolong-golongkan data menurut jenis, sifat atau bentuk. Penyusun menentukan data mana yang akan dibicarakan selanjutnya. Kemudian D. Pemeriksaan atau penyuntingan. Sebelum mengetik konsep, penyusun harus memeriksanya. Pemeriksaan mencakup pemeriksaan isi karya dan cara penyajian karya, termasuk penyuntingan bahasa yang digunakan. E. Penulisan data. Pada tahap ini yang dilakukan adalah 1. Mencari keterangan dari bahan bacaan. 2. Pengumpulan dari pihak-pihak penting. 3. Observasi ke objek yang akan diteliti. Nomor 4. Melakukan percobaan di laboratorium akan pengujian lapangan. F. Perorganisasian dan pengonsepan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah 1. Pengelompokan bahan yang akan masuk dalam karya ilmiah. Data yang terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data. Dan kedua adalah pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam rangka karangan yang telah ditetapkan. Kemudian pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Yang baik, selanjutnya itu tahap pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Ini bertujuan untuk 1. Melengkapi data yang masih dirasa kurang. 2. Membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok bahasan karya ilmiah. 3. Mengedit setiap kata untuk menghindari pengulangan kata atau terjadi tumpang tindih antar tulisan. Terus yang keempat yaitu mengedit setiap bahasa dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Terus yaitu yang H. Penyajian dan pengetikan. Nah, pada tahap penyajian Anda harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Yaitu segi kerapian dan kebersihan. 2. Yaitu tata letak unsur-unsur dalam format karya ilmiah. Terus yang ketiga yaitu memakai standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah sesuai ejaan yang disempurnakan. Baik, selanjutnya yaitu 2. Karya ilmiah populer. Dalam tahap penulisan karya ilmiah populer, yang pertama ada A. Persiapan. Nah, dalam persiapan adalah ketika penulis menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitif yang akan diproses selanjutnya. Terus yang kedua yaitu yang B. Inkubasi. Nah, inkubasi adalah ketika pembelajar memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga mengantarkannya pada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. Terus yang ketiga yaitu iluminasi. Nah, adalah ketika datang inspirasi atau insight, yaitu gagasan datang seakan tiba-tiba dan perloncatan dari pikiran kita. Nah, pada saat ini apa yang telah kita pikirkan menentukan pemecahan masalah atau jalan keluar. Terus yang D yaitu yang 4 verifikasi atau evaluasi. Nah,
Apa yang dituliskan sebagai hasil iluminasi itu diperiksa kembali ya, diseleksi dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Baik, selanjutnya yang D yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Nah, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Nah, satu, karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan digunakan sebagai tugas meresum pelajaran sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Di antaranya ada susunannya berikut. A. Paper atau karya tulis. Nah, lebih populer dengan sebutan karya tulis. Nah, paper adalah karya ilmiah berisi ringkasan atau resum. Nah, tujuan pembuatan paper adalah melatih mahasiswa untuk mengambil intisari dari mata kuliah atau ceramah yang didasarkan oleh dosen. Terus yaitu ada praskripsi. Nah, merupakan karya ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Nah, ada pula yang ketiga yaitu skripsi. Nah, menurut Arvin ya, adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Terus yang keempat ada tesis. Nah, tesis ya, merupakan suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Bertujuan mensintesiskan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas hasil ilmu yang telah didapatkan dari bangku kuliah master. Terus yang kelima, disertasi. Nah, disertasi merupakan suatu karya ilmiah yang mengemukakan suatu dalil. Nah, suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terrinci. Nah, penemuan tersebut bersifat orisinil dan dari penulis sendiri. Penulis disertai berhak menyandang gelar doktor. Selanjutnya yang kedua yaitu ada karya ilmiah penelitian. Nah, karya ilmiah penelitian terdiri dari beberapa jenis karya ilmiah. Yang termasuk karya ilmiah penelitian diantaranya satu yaitu yang A, makalah seminar. Nah, makalah seminar meliputi naskah seminar dan naskah bersambung. Nah, satu naskah seminar. Naskah seminar adalah karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Terus yang kedua itu naskah bersambung. Nah, naskah bersambung sebatas masih berdasarkan ciri-ciri karya ilmiah. Bisa disebut karya tulis ilmiah. Ya, naskah bersambung. Bentuk tulisan bersambung ini mempunyai judul dengan topik yang sama. Hanya penyajiannya saja dilakukan bersambung atau bisa juga saat pengumpulan dan penelitian dalam waktu yang berbeda. Terus laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Terus yang ketiga ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dari resensi buku. Menurut Jacob, dalam Intrianto 2003, halaman 103, karya ilmiah dikategorikan menjadi 11 macam. Yang pertama yaitu laporan penelitian. Ya, laporan yang ditulis berdasarkan penelitian, misalnya laporan penelitian didanai oleh fakultas atau universitas. Terus yang kedua itu skripsi. Ya, tulisan ilmiah untuk mendapat gelar akademik sarjana strata 1 atau S1. Terus yang ketiga itu tesis. Ya, tulisan ilmiah untuk mendapat gelar strata 2 yaitu master. Terus disertasi. Tulisan ilmiah untuk mendapat gelar akademik sastra strata 3 atau S3 yaitu doktor. Yang kelima ada surat pembaca. Surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap sisi suatu tulisan ilmiah. Terus yang keempat ada yang keenam ada laporan kasus. Laporan tentang kasus-kasus yang ada dilandasi dengan teori. Terus yang ketujuh ada laporan tinjauan. Tulisan yang berisi tinjauan karya-karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Terus yang kedelapan itu resensi. Tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat karangan atau buku tersebut untuk pembaca. Terus yang ke-9 ada monograf. Monograf yaitu karya asli menyeluruh dari suatu masalah. Monograf ini berupa tesis dan disertasi. Terus yang ke-10 ada referat. Ya, referat itu tinjauan mengenai karangan sendiri atau karangan orang lain. Terus yang ke-11 ada kabilitasi. Nah, karang-karangan penting yang dikerjakan sarjana Departemen Pendidikan Nasional untuk bahan kuliah.
Terus selanjutnya yaitu syarat-syarat karya ilmiah. Dalam penulisannya, karya ilmiah memiliki syarat-syarat tertentu. Antara lain, satu, yaitu memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Dua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Tiga, alur pukur dituangkan dalam sistematika dan notasi. 4. Terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Terus yang kelima yaitu harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Terus yang keenam itu terdiri dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau tulisan, dan argumentasi atau alasan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki banyak sekali fungsi terutama bagi seorang penulis. Antara lain bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikan secara sistematis. Memperluas wawasan, memberi kepuasan intelektual, menambah wawasan dan pengalaman kita dalam beberapa hal. Terus yang selanjutnya yaitu manfaat karya ilmiah. Beberapa manfaat yang dapat kita petik dari sebuah karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarnya, dan mengembangkannya. 3. Yaitu mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Terus yang kelima yaitu memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Terus yang berikutnya yaitu yang ketujuh, penulisan populer cepat ditangkap oleh pembaca. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan karya ilmiah biasa dan karya ilmiah populer. Diharapkan saran yang membangun dari para penonton video ini dan pembaca. Semoga apa yang kami presentasikan, yang kami jelaskan tadi bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.